malam saudaraku. Puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali bertemu untuk menyembah Dia di dalam kasih-Nya. Selama tahun yang lalu, Dia menunjukkan begitu banyak kebaikan-Nya, berkat-berkat-Nya, dan kasih sayang-Nya kepada kita. Dan tahun ini pun, percayalah, Dia juga akan tetap menunjukkan segala kasih sayang-Nya kepada kita, karena Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami mempercayakan hidup kami selama 1 tahun ini ke dalam tangan-Mu. Walaupun dunia bergelora, tapi kami mempercayai Engkau Tuhan, Bapa kami yang setia, yang mulia, yang selalu memelihara kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Engkau, semakin mengandalkan Engkau dan berpengharapan hanya kepadamu, Yesus Tuhan kami. Segala kebaikan yang boleh kami kecap, segala kenikmatan yang boleh kami rasakan selama tahun-tahun yang lalu, sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Semakin besarlah Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Begitu banyak kebaikan-Mu yang membuat kami semakin mempercayai-Mu, semakin mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami pun boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia dan semakin bersungguh-sungguh dalam mengikut Engkau Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu, kami menyembah-Mu Bapa. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Menjamah setiap hati kami, menjamah setiap pribadi kami, pikiran kami, sehingga semuanya boleh kami arahkan hanya kepadamu. Dan kami semua boleh mendapatkan berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang dari surga yang boleh memperbaharui jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita sangat mengucap syukur karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sungguh sangat luar biasa. Dan Dia tetaplah Allah yang baik, dan kasih setianya kepada saya dan juga kepada saudara tidak akan pernah berubah. Allah itu baik. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Si setianya tak pernah berubah.
biasa bagi saya dan saudara. Kasih setia Tuhan kepada kita tidak pernah berubah, sehingga setiap hari, setiap waktu kita bisa merasakan begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kita, melebihi langit yang tinggi, melebihi dalamnya lautan. Kita angkat lagu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Biarlah sepanjang umur hidup kita boleh selalu hidup dalam penyembahan kita kepadanya, dan kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ketika akhirnya kelak Dia akan menemukan kita tetap setia mengikut Dia, tetap setia bekerja di ladangnya. Selidiki aku. Dan sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku,
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Benarlah Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang paling mengenal kami, seperti apa dan bagaimana diri kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau berusaha lebih lagi bersungguh-sungguh mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan, dengan cara yang benar, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu. Berikanlah kami ingat-ingatan ya Bapa, ketika kami akan terjatuh, ataupun bahkan ketika kami jatuh, jangan tinggalkan kami. Tapi biarlah Engkau boleh mengangkat kami kembali, sehingga kami dengan penuh keberanian boleh kembali menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh semakin diperbaharui sehari demi sehari. Dan kami Tuhan boleh menjadi umat pilihan-Mu, umat yang Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Bapa di surga, kami rindu hingga pada akhirnya nanti kami boleh tetap setia mengikut Engkau, boleh tetap setia bekerja di ladang-Mu, boleh tetap setia bekerja segiat-giatnya untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kenikmatan, sukacita, dan damai-Mu yang Kau berikan di malam hari ini, sehingga kami boleh menyembah-Mu dan memuji Engkau, memuliakan Engkau Yesus, bersatu hati bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, malam hari ini berkat-Mu Kau curahkan bagi kami semua, dan saat malam hari ini pun ketika kami mendengarkan firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus berkata-kata dan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Kau memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang kami dengar, dan itu semua boleh kami tanam, dan itu semua boleh berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi, dan Tuhan sembunyikan di balik pribadi-Mu, sehingga bukan hamba-Mu lagi, tapi Engkau Tuhan Yesus, yang berbicara dan berkata-kata kepada kami semua. Berikanlah ajaran-Mu kepada kami Tuhan, dan jadikan kami murid-murid-Mu yang selalu mau menerima setiap firman yang datang dan berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita dalam ibadah tengah minggu di malam hari ini. Saudara-saudara yang kasih, mari kita mulai renungan singkat kita di malam hari ini. Kita akan buka dalam Ibrani yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang kasih, kalau kita baca ayat ini, Ibrani 10 ini mengingatkan kepada kita agar kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kalau kita mengingat di Wahyu tertulis, celakalah kamu hai bumi, karena iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat, sebab ia tahu waktunya sudah singkat. Iblis bekerja dengan luar biasa untuk berusaha menarik, membelokkan iman percaya manusia, terlebih lagi terutama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dari keadaan kita sekarang, sekeliling kita melihat dalam media-media sosial, apa yang telah diperbuat iblis? Iblis membuat kesulitan sebegitu rupa. Resesi ekonomi yang melanda seluruh dunia. Ditampilkan oleh iblis di hadapan manusia itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang membuat manusia menjadi khawatir akan kehidupannya. Bahkan kalau bisa diupayakan, orang percaya pun terbelokkan iman percayanya. Karena kekhawatirannya yang ditunjukkan oleh iblis itu. Itu maunya iblis. Belum lagi upaya-upaya iblis yang dilakukan dalam menghilangkan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dianggap bukan Tuhan. Dia hanya seorang nabi. Hanya seorang utusan. Itu yang disebarkan iblis. Kalau dahulu saudara, orang yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan, hanya orang-orang yang di luar pengikut Kristus. Dari kepercayaan yang berbeda. Tapi kita lihat zaman sekarang ini, bahkan mereka yang menamakan dirinya Kristen pun, ada yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Hanya utusan. Itulah upaya-upaya yang dilakukan iblis. Apakah yang dapat menyelamatkan kita dari jerat iblis, penyesatan dunia sekarang ini? Hanya ibadah kita. Itulah yang sanggup menyelamatkan kita.
Karena ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya di sini dikatakan bahwa ada orang yang percaya pun yang mulai undur. Yang sudah enggan beribadah. Yang sudah tidak mau beribadah. Entah karena kekhawatiran yang ditimbulkan oleh si iblis itu. Dengan alasan apapun. Tapi kita orang yang percaya di sini diingatkan. Mari kita semakin giat. Kalau istilahnya iblis bekerja keras, kita bekerja 2 kali lebih keras. Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab hanya itu, saya katakan, hanya itu jalan kita dapat selamat dari jerat iblis. Yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Tapi di sini juga Ibrani mengingatkan bahwa marilah kita saling menasehati. Menasehati siapa? Menasehati saudara-saudara kita yang sudah mulai undur. Yang sudah mulai tawar hati dengan ibadahnya. Seolah-olah tidak berguna ibadahnya. Dan bukan saling menasihati itu aja, tapi kita juga saling menasihati sesama saudara kita seiman. Agar kita semakin giat, maju bersama di dalam ibadah kita bersama. Itu yang Ibrani katakan. Sebab dikatakan ibadah yang dilakukan itu berguna dalam segala hal. Dan dia mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita lihat. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ini firman Tuhan yang berbicara. Pengajaran dari Rasul Paulus. Dikatakan bahwa latihan badan itu terbatas. Ya terbatas karena pada saat kita memasuki usia lanjut tentu kekuatan kita tidak seperti pada masa muda. Semakin lama semakin menurun. Itu badani kita. Tapi apakah rohani mengenal usia lanjut? Kalau kita setia beribadah, rohani kita akan selalu sehat, selalu mempunyai kekuatan baru. Sebab di dalam ibadah, rohani kita diberi makan, diberi vitamin, yaitu firman Allah. Itu sebabnya dikatakan berguna dalam segala hal ibadah itu. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bukan hanya sekarang, tapi juga berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Janji apa yang dimaksudkan dalam ibadah ini? Yaitu janji Tuhan kepada manusia, itu akan digenapi. Janji yang tertulis di dalam Alkitab, semua itu akan digenapi. Kalau kita setia beribadah, setia mendekatkan diri kepada Tuhan.
Contohnya kalau manusia, sesama manusia, pertama berkenalan. Dia kenal. Karena sering bertemu, sering mungkin bergaul, berbincang-bincang, menjadi seorang teman. Setelah seorang teman, hubungannya akan meningkat menjadi persahabatan. Nah, kalau dalam sudah tahap persahabatan, maka seorang itu akan bisa berkata bebas. Istilahnya bisa mencurahkan seluruh isi hati kepada sahabatnya. Kalau teman belum tentu, tapi kalau kepada sahabat, dia bisa mencurahkan seluruh isi hatinya. Begitulah kita kepada Tuhan. Kalau kita setia beribadah, kita setia mendekatkan diri kepada Tuhan, hubungan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Sampai kepada jenjang persahabatan, kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Dan Dia yang Maha mendengar. Pasti Dia akan mendengarkan seluruh isi hati kita. Itulah pentingnya beribadah. Janji Tuhan yang di Alkitab dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Aku akan memenuhi seluruh keperluanmu menurut kemuliaan dan kekayaannya. Itu bukan hanya sekedar janji yang kita baca, tapi itu akan tergenapi kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan itu hanya dapat dilakukan melalui ibadah. Itu berbicara tentang kebutuhan kita sekarang selama di dunia. Lalu bagaimana dengan janji yang untuk hidup yang akan datang? Tentu tidak lain. Tuhan menjanjikan keselamatan, kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah janjinya. Kalau kita mau setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan lihat dalam ayatnya 1 Timotius 3 ayat 16. Satu Timotius 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Inilah rahasia ibadah kita. Firman Tuhan katakan sungguh agung. Kenapa dia sungguh agung? Ya, karena rahasia kita tidak lain adalah Tuhan Yesus. Itu artinya kalau kita melakukan ibadah, baik kita pribadi, baik kita dalam ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, harus ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Harus ada. Kalau kita tidak ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam ibadah kita, artinya sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Kalau orang bilang sekarang itu kosong. Datang kosong, pulang kosong. Tidak dapat apa-apa. Karena kita tidak mengerti dalam melakukan ibadah kita. Bahwa sesungguhnya setiap kali kita datang beribadah, baik pribadi atau dalam pertemuan, kita harus ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Harus ada kita rasakan
hadirat Tuhan ada di dalam peribadatan kita. Itulah beribadah. Karena sungguh agung rahasianya ini, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa ibadah adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin sering kita melakukan ibadah, berarti kita semakin sering mengadakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semakin sering kita mengadakan perjumpaan Tuhan Yesus, dan akhirnya kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun akan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi kita. Saudara yang kasih, mari kita lihat sekarang dalam Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Yakobus 1 ayat 26-27, demikianlah firman Tuhan. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara kasih, jadi kalau kita mengatakan kita beribadah, kita harus di sini dikatakan menjaga perkataan kita. Sebab orang bilang lidah itu tidak bertulang. Gampang keluar perkataan-perkataan segala macam. Kalau kita tidak mengekangnya, yaitu dengan firman Tuhan, kita mengatur perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang membangun, menjadi perkataan-perkataan yang menyatakan kasih Allah, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Itu orang beribadah. Dan ibadah yang sejati, ibadah yang murni di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Inilah yang dikatakan berdiakonia. Pelayanan terhadap sesama. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah menjaga dirinya sendiri agar tidak tercemar oleh dunia. Menjaga dirinya supaya tidak terbawa, tidak menengok ke arah dunia, tapi tetap berjalan sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan. Itu orang beribadah. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena hidupnya dengan beribadah, semakin hari dia semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita akan lihat dalam ayatnya yang terakhir. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Ini akan menjadi peringatan bagi kita. 1 Korintus 15 ayatnya 58, demikianlah firman Tuhan.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan. Berdiri teguh, jangan goyah, bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Sebab kita tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Tidak sia-sianya kenapa? Karena janji Tuhan itu tadi akan tergenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Mari saudara, kita semakin giat melakukan peribadatan kita. Semakin giat kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya itu satu-satunya cara agar kita boleh selamat. Selamat dari setiap jerat iblis. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan buka jalan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Marilah hidup kita menjadi hidup yang beribadah, di mana melalui kehidupan kita, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dan boleh dilihat oleh setiap orang yang bertemu dengan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan mengangkat pujian betapa dahsyatnya. Siapa Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih kepadamu. Kalau kami masih boleh Engkau berikan kesempatan untuk beribadah di malam hari ini Tuhan. Walaupun diadakan secara online ya Bapa, tapi biarlah kasih-Mu yang mempersatukan kami. Sehingga ya Tuhan ibadah yang kami lakukan di malam hari ini kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kalau Engkau telah mengingatkan kami agar di tahun yang baru ini kami boleh mempunyai semangat yang baru. Agar kami boleh ya Tuhan semakin giat dalam ibadah kami. Bapa di surga, kami bawa ya Tuhan untuk saudara kami. Mereka yang mulai undur dalam ibadahnya. Mereka yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah dalam hati mereka. Adakanlah kebangkitan rohani ya Tuhan. Sehingga timbul kembali ya Tuhan kasih yang mula-mula itu di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga. Demikian juga Tuhan mereka yang telah tawar hati. Berkenan Engkau menjamahnya ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh kembali bersemangat di dalam mengikut Engkau. Bapa, kami menyerahkan segenap perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam segenap penghidupan kami. Biarlah apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, berkenan Engkau mencukupinya ya Bapa. Apa yang menjadi doa dan permohonan setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus, kalau itu berkenan di hadapan-Mu, hadirkanlah di dalam segenap penghidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang memasuki tahun politik, yang sebentar ya Tuhan akan menghadapi pemilu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang melihat pesta demokrasi ini ya Tuhan, agar tidak menyimpang dari kebenaran-Mu ya Bapa, dari garis-garis aturan yang telah ditentukan ya Tuhan Yesus. Agar ya Tuhan melalui pesta demokrasi ini, terpilihlah ya Tuhan pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden dengan wakilnya, untuk 5 tahun mendatang. Mereka yang terpilih ya Tuhan, biarlah mereka yang boleh membebaskan umat-Mu beribadah. Mereka ya Tuhan bahkan yang menyokong setiap ibadah dan pelayanannya Tuhan umat-Mu di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pemerintah yang ada sekarang, dari Bapak Presiden dan segenap jajarannya. Mohon berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau di tengah pemerintahan kami. Sehingga ya Tuhan, ya tiap keputusan yang mereka ambil boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bapa, mohon perlindungan-Mu bagi bangsa negara kami dari setiap bencana-bencana alam yang mengintip ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau berkenan, halaukanlah segala bencana itu dari bangsa dan negeri kami. Bahkan karuniakanlah keamanan, kedamaian bagi bangsa ini. Terlebih lagi keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Boleh bangsa ini terima ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa permohonan kami kepadamu di malam hari ini. Berkenannya Tuhan Kau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa-Mu dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.